Nah, bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan kita? Kebanyakan dari kita sebagai manusia yang normal, seperti yang kita baca dalam sila ya kemarin, banyak dari kita yang ingin bahagia. Karena ingin ini yang menyebabkan kita malah menderita. Karena kita ingin bahagia, misalnya Anda ingin punya usaha yang besar, ya kan? Maka Anda akan giat bekerja, giat ketemu orang, giat jualan, giat bergaul, sampai Anda kenalnya sampai di luar negeri malahan. Nah, tetapi karena keinginan kita hanya untuk saya sendiri yang bahagia, sehingga menyebabkan orang-orang yang tadi kita kenal, yang harusnya mereka baik sama kita, lama-lama alergi sama kita karena keinginan kita salah. Dan juga kan bukan cuma saya yang ingin bahagia, dia juga ingin bahagia, mungkin bapak ibu yang ada di rumah juga ingin bahagia. Nah, jadi karena kita sama-sama mau bahagia, maka kadang-kadang dalam sosial, dalam bermasyarakat, kita ribut. Ributnya kenapa? Karena semuanya ingin bahagia masing-masing, sehingga ini yang menyebabkan ya masalah di dalam pikiran kita, masalah di dalam batin Anda, sampai kadang-kadang masalah di dalam perbuatan Anda. Nah, gara-gara ini. Oleh karena itu, kembali kita harus menenangkan yang namanya pikiran. Untuk apa? Untuk melihat tanha atau nafsu keinginan kita ini. Ya, karena pikiran memproduksi nafsu yang berlebih, sehingga inilah yang kita harus coba untuk lihat. Kalau kemarin kita sudah bahas sila itu lebih pada perbuatan Anda. Nah, kalau hari ini kita lebih melihat kepada pikiran kita sendiri. Jadi ada 3 ya, tubuh, ucapan, pikiran. Nah, kalau sila yang kemarin adalah perbuatan dan ucapan. Nah, hari ini lebih ke pikiran. Oleh karena itu, pentingnya meditasi untuk melihat pikiran kita. Oke, next slide. Apa itu meditasi? Meditasi bagaimana kita mengolah Bapak Ibu batin kita yang terdiri dari 2 jenis ya, 2 jenis meditasi. 2 jenis meditasi yang biasanya Bapak Ibu kenal adalah meditasi vipassana dan meditasi samatha. Ini Anda sudah sering tahu ya, di rumah, di wihara Anda sudah sering tahu. Bahkan bagi Anda yang sering meditasi pun Anda sering ikut. Ya, Bante nggak jelasin lebih panjang, tetapi 2 ini perbedaannya tidak terlalu banyak ya. Perbedaannya yang satu fokus sama dua-dua fokus sama objek, yang satu untuk kedamaian, ketenangan batin, yang satu untuk analisis ya, analisis timbul dan lenyapnya fenomena di dalam batin kita. Ya, sekarang Bante akan memberikan beberapa tips untuk Anda meditator pemula, sehingga Anda bisa meditasinya di rumah dan kapanpun ya. Nah, tips dari Bante ini yang pertama adalah ayo kita coba praktek rutin ya. Praktek rutin. Apakah setiap hari Anda mau lakukan, atau setiap minggu sekali, atau setiap bulan sekali ya. Kemudian setiap sesi Anda mau berapa menit ya. Setiap sesi Anda mau berapa menit. Yang penting jangan bilang, Bante saya mau latihan meditasinya setahun 1 kali saat hari Waisak ya. Ya, itu luar biasa ya. Tetapi di sini adalah kita bertekad, kan kita mau memperbaiki diri kita. Kalau kita mau memperbaiki diri kita, maka kita harus melihat pikiran kita. Kita menggunakan pikiran kita hampir 24 jam. Nah, masa satu tahun 1 kali di-upgrade gitu kan? Ya kan, kita punya handphone, setiap berapa bulan juga upgrade programnya. Masa
pikiran kita sendiri, di upgrade-nya setahun satu kali. Kalau juga Anda bilang, oh yang lebih dikit Bante, bulan juga sangat sedikit ya. Minggu sekali ya bolehlah, seminggu sekali. Tetapi dianjurkan adalah Anda bermeditasi setiap hari ya. Untuk berapa menit tergantung dari komitmen Anda masing-masing. Jadi jangan sampai oh Bante Dhamma bilang mesti meditasi sehingga saya tiap hari 2 jam pagi, 2 jam malam. Itu juga bagus ya. Kalau lagi masa corona begini bagus 2 jam sehari, 2 jam pagi, 2 jam malam. Tetapi kalau Anda sudah mulai new normal, nanti istri Anda siram Anda ya kalau meditasinya lama-lama, nggak kerja, nggak cari uang ya. Jadi fleksibilitas meditasi ada di tangan kita masing-masing. Ketika kita yang pemula, disarankan mulai dari satu hari adalah 10 sampai 15 menit satu hari ya, 10 sampai 15 menit. Jadi terserah Bapak Ibu mau ambil di pagi, mau ambil di siang, atau mau ambil di malam, bebas. Dianjurkan jam berapa Bante? Dianjurkan ketika Anda mau bermeditasi, coba bermeditasilah di pagi hari ya, sebelum Anda beraktivitas. Misalnya, kan yang tahu aktivitas Bapak Ibu Anda sendiri. Misalnya, sebelum Anda mandi ke kantor atau ke sekolah, nah ketika Anda bangun sebelum Anda sibuk sekali, ya Anda sudah meditasi di paginya. Jadi sebelum Anda tidur, Anda sudah siapkan, oh di kantor besok saya mau bawa laptop misalnya, Anda sudah siapin tas kerja Anda, sehingga besok pagi nggak buru-buru, nggak sibuk. Jadi besok pagi Anda bangun, tenang, meditasi dulu 10 menit, 15 menit, baru Anda ke kantor ya, itu bisa. Atau ketika lagi break di kantor juga bisa. Bagaimana bisa Bante? Nanti ada caranya. Terus ketika Anda pulang, misalnya Anda pulang di rumah, ya meditasi juga bisa ya. Anda bisa ikut program seperti ini, atau Anda bisa lakukan sebelum Anda tidur. Ya, bagi ibu-ibu yang di rumah misalnya habis masak bisa meditasi ya. Sudah bersih-bersih, meditasi. Tapi jangan lagi masak, meditasi ya. Lagi masak goreng ikan, Anda meditasi, hangus ikannya ya. Itu ya, jadi kita punya waktunya. Anda tentukan sendiri. Tapi di Bante sarankan adalah satu hari paling sedikit 15 menit untuk kita upgrade kita punya pikiran ya. Oke, sekarang itu adalah waktu. Nah, sekarang kita akan membahas yang berikutnya, tempat meditasi. Mau tempat meditasi di mana Bante? Tempat meditasi biasanya bisa indoor atau outdoor. Indoor adalah dhammasala, hall, ruang kelas, ruang kantor, dan lain-lain. Kalau outdoor bisa di hutan, kuburan, atau di bawah pohon. Tempat kremasi juga bagus ya. Kalau Anda mau bermeditasi di tempat kremasi itu bagus ya. Jadi kalau di rumah duka, Indonesia punya rumah duka udah bagus ya. Kalau di Thai, sebelum mereka masuk ke peti, setiap dari kita akan datang untuk siram tangan. Jadi mayatnya kan sudah tidur nih mayat, tangannya dikeluarin satu tangan. Terus kita datang satu-satu, kita siramin gitu ya. Nah terus enaknya kalau para Bante tuh enak dapat bonus ya. Apalagi Bante-Bante muda disuruh tungguin mayat. Karena besoknya baru diisi ke peti tutup kan. Jadi malam harinya biasa kepala wihara bilang 2 orang sama nera atau 2 orang Bante yang baru jaga mayat di rumah duka. Nah, jadi mayatnya lagi begini, kan tangannya belum masuk, masih begini. Terus kita disuruh tunggu di dhammasala begitu ya. Nah, ayo gimana? Ya jadi itu ya. Di situ juga bisa kita bermeditasi. Nah, di ruangan hall atau di dhammasala seperti ini juga kita bermeditasi bisa. Nah, di rumah, bagi Anda yang punya rumah yang ada kamar khusus, ya, Anda bisa melakukan kegiatan spiritual Anda di situ. Bante, bagi kita yang nggak ada bagaimana? Nah, bagi yang nggak ada,
ketika Anda mau bermeditasi khususnya, Anda bisa melakukannya di kamar yang nggak berisik. Ya, misalnya di kamar tidur boleh, itu boleh Anda lakukan. Nah, tetapi pastikan kamarnya nggak terlalu berisik. Misalnya ketika kegiatan sudah selesai, anak-anak sudah tidur, Anda meditasi. Ya, dan ketika orang rumah pun misalnya berisik, kita nggak terganggu. Ya, jadi kembali lagi ya. Kalau kemarin Anda menjalankan sila, nggak boleh marah-marah. Nah, kalau ini meditasi juga nggak boleh marah-marah ya. Nggak boleh marah-marah. Saya lagi meditasi, kamu berisik, bagaimana sih? Nggak boleh marah-marah ya. Yang boleh ngomel Bante doang. Ya gitu ya. Jadi ketika Anda bermeditasi di rumah, ya Anda bisa lakukan cari posisinya seperti itu. Kalau ada ruangan kosong, Anda boleh pakai, tapi ruangan kosong di sini juga jangan gudang ya. Terus cari ruangan yang punya ventilasi yang baik. Jadi jangan pengap, juga jangan terlalu terlalu pengap gitu ya, atau mungkin gudang atau daerah yang lembab ya. Jadi jangan, usahakan yang terbuka ya. Kalau Anda punya ruangan altar di rumah juga bagus di sana ya. Kalau ruang tamu bagaimana Bante? Kalau ruangan tamu boleh. Ketika Anda melaksanakan kebaktian seperti ini bersama keluarga, nah di ruangan tamu juga boleh. Jadi ketika TV dimatikan dan sebagainya, Anda bisa lakukan di sana ya. Nah, selanjutnya memilih meditasi. Meditasi ada dua, Bante bilang, samatha, vipassana. Samatha ada kurang lebih 40 objek, vipassana juga kurang lebih ada 40 objek ya. Jadi Anda bisa tentukan yang mana yang Anda cocok ya. Nah, untuk menentukan objek, Anda bisa tanyakan kepada guru meditasi Anda, karena setiap orang akan berbeda. Kalau yang Bante ajarkan kepada Anda adalah yang umum, tetapi pada hakikatnya 40 yang tadi adalah spesial buat orang-orang yang ingin memperdalam meditasinya ya. Jadi ketika Anda mau benar-benar serius menekuni, Anda boleh cari guru yang benar-benar bisa membantu Anda ya. Nah, guru-guru di sini yang Bante mungkin rekomendasi ya, seperti yang mulia Bante Utamo ya, itu bisa membimbing Anda lebih dalam lagi. Kemarin ya almarhum Bante Dharma Surya Bumi juga Bante tahu beliau meditator yang sangat luar biasa. Nah, terus yang di Indonesia Bante Gunasiri ya, itu juga jago. Aya Santini untuk vipassana Bante sarankan ke Aya, karena Aya sudah sering banget membimbing meditasi vipassana. Nah, itu Anda bisa pergi mencari mereka untuk belajar meditasi. Ya, kalau misalnya para Bante yang Bante pernah ikut dulu, yang mulia Bante Sayadaw Rewata, nah itu juga boleh. Jadi bebas, Anda mau pilih yang mana, bebas. Jadi Anda coba dulu, saya mau pilih meditasi yang mana, Anda ikut retretnya, guru Anda akan kasih tahu objek meditasi buat Anda apa. Misalnya, Raymond, kamu dikasih meditasinya kasina warna merah. Nah, kalau Willy misalnya, kamu objeknya Asubha. Nah, terus kalau misalnya Suli, kasina warna kuning. Atau yang si B, kamu pakai elemen tanah. Nah, ini beda-beda. Nah, itu dari guru yang sudah meditator hebat, dia akan kasih kita cara ya, atau objek meditasi yang lebih tepat. Nah, selanjutnya setelah Anda mempunyai objek, sudah mempunyai tempat, kemudian kita sudah bisa mulai meditasi. Meditasi yang kita punya kunci adalah dua ya. Kunci yang meditasi itu ada dua. Yang pertama, ketika Anda melakukan meditasi, Anda rileks. Yang kedua adalah waspada ya.
Jadi di sini ada dua yang kita harus lakukan ketika proses bermeditasi. Yang pertama relax. Jadi meditasi itu nggak boleh tegang. Ya, harus orang zaman sekarang anak-anak bilang santuy katanya ya. Nah, yang kedua harus waspada. Sati sampa jana. Waspada. Oh, pikiran lagi lari. Kembalikan kepada objek. Oh, pikiran lagi ke mall. Kembalikan kepada objek. Oh, pikiran lagi ketemu dengan orang yang dibenci. Kembalikan kepada objek. Jadi ada waspada. Bisa juga, oh lagi mikir yang apa, lagi benci saya. Oh, kenapa sih saya sampai benci sama dia? Mikirin bisa. Atau mungkin ya yang saya lagi kenapa nih, lagi ngambek nih sama saya. Anda juga bisa kembalikan kepada objek. Nah, jadi itu adalah relax dan waspada. Oke. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tips berikutnya, jangan banyak berharap. Oke. Jangan banyak berharap di sini adalah jangan ketika mau bermeditasi terus harapannya selangit ya. Mau meditasi. Tujuannya apa? Mau capai sotapanna. Meditasi 1 jam capai sotapanna. Bisa kalau paraminya cukup ya. Terus meditasi. Mau ngapain meditasi? Biar dapat nomor Bante. Buat bayar utang. Nah, itu bukan ya, itu bukan tujuan kita bermeditasi. Meditasi Bante biar dapat cewek yang cantik, atau meditasi Bante biar bisa terbang. Mau meditasi biar bisa baca pikiran orang. Mau meditasi biar tahu nih ya yang saya lagi ngapain ya. Nah, tanpa video call. Ya itu. Jadi jangan banyak berharap ketika Anda mau bermeditasi. Bermeditasi, oh pengen lihat hantu, jadi bermeditasi. Kalau mau pengen lihat hantu, nonton film Thailand, banyak hantunya ya. Atau mau bermeditasi, buat ini, buat itu. Jadi jangan terlalu banyak muluk-muluk untuk harapan. Malahan ketika kita berharap, kita nggak bisa capai. Contoh, ketika Anda dalam bermeditasi, mungkin beberapa dari Anda yang sering ikut, Anda bisa tahu ya, misalnya di menit keberapa, misalnya perasaan Anda tenang banget, bahagia banget, damai banget. Nah, ini di sesi hari ini. Terus sesi selesai. Besok Anda meditasi, Anda pengen lagi. Saya pengen lagi kayak kemarin, Anda sudah tahu tuh. Oh, di detik segini, oh sudah nih, sudah mau bahagia, sudah mau apa. Apa akhirnya? Nggak dapat. Ya, Anda nggak bakalan dapat rasa bahagia seperti yang kemarin. Karena Anda punya ekspektasi, Anda punya harapan di situ. Makanya jangan banyak berharap. Tujuan kita bermeditasi untuk melepaskan keinginan kita, bukan menambah keinginan kita. Jadi janganlah banyak berharap. Ya, jangan banyak berharap. Next. Meditasi juga kita harus mempunyai guru pembimbing. Oke. Kenapa kita perlu guru pembimbing, Bapak Ibu? Karena seorang guru dia sudah memiliki kualitas melebihi kita. Ya. Dari jam terbang dan seterusnya. Guru seperti tour guide. Misalnya Bante nggak pernah ke Singapura. Terus si Willy pernah ke Singapura misalnya. Nah, kalau Anda mau ke Singapura, Anda akan lebih prefer mana? Ajak Bante atau ajak Willy? Kalau Anda ajak Bante, kita sama-sama nyasar. Betul nggak? Kalau ajak Willy, setidaknya sampai di tempat tinggal Anda. Karena dia sudah tahu, oh Singapura belok kiri, belok kanan, dia tahu kemana nyampenya. Nah, sama halnya dengan kita melakukan latihan spiritual. Kita wajib punya guru. Kenapa wajib punya guru? Karena guru ini adalah seperti tour guide.
yang akan mengantarkan kita pada tujuan dengan tepat. Berarti kalau kita punya guru enaknya apa? Tidak banyak tenaga yang dibuang dengan sia-sia. Karena kan to the point, langsung pada tujuan. Nggak ajak mutar. Kita nggak perlu ke kiri dulu, nyasar ke sini, nyasar ke sini, nyasar ke sana, nggak perlu. Karena dia langsung ke tujuan. Nah, itulah kita pentingnya guru. Dan carilah guru yang hidup. Carilah guru yang hidup. Kenapa kita perlu guru yang hidup? Karena kita punya keterbatasan, ya. Kita punya keterbatasan sebagai manusia. Zaman sekarang banyak orang yang selalu bilang, nggak apa-apa lah Bante, nggak perlu cari guru spiritual. Kenapa? Kan ada buku. Kalau mau belajar Dhamma tinggal lihat, misalnya ini buku, tinggal belajar aja dari buku. Atau kalau mau belajar Dhamma sekarang gampang, buka YouTube selesai. Betul. Mungkin yang lebih modern Anda bisa buka podcast selesai, bisa dengarkan Dhamma. Tetapi yang harus Anda ingat adalah YouTube, buku, dan podcast tidak bisa menolong kita dari rasa malas bangun pagi. Ya, emang buku bisa bilang, "Oi, bangun, udah siang." Nggak bisa, ya kan? Jadi kita butuh guru yang hidup. Ketika pikiran kita salah jalan, emang buku bisa bilang belok kiri, belok kanan? Nggak bisa, ya. Makanya kita butuh guru spiritual yang hidup. Nah, itu kita butuh. Kita nggak mungkin kita akan, nggak perlu, kan ada YouTube, kan ada ini, kan ada itu. Nggak perlu, ya. Saya pribadi ada. Kita punya guru spiritual yang kita benar-benar dekat. Untuk apa? Ketika saya malas, dia akan kasih nasihat. Ketika kita lengah dalam menjalankan sila, dia akan kasih kita ingat. Ketika kita misalnya lalai ya melakukan tugas-tugas, ya, guru kita akan kasih tahu. Nah, ini yang harus kita punya Bapak Ibu ya. Bukan buku cukup, guru nggak penting. Salah sekali kalau kita bilang kita nggak perlu guru. Karena apa? Kita sendiri belum suci, kita sendiri masih manusia biasa. Dan bagaimana manusia biasa sombong untuk tidak mempunyai ketergantungan sama orang yang lebih tinggi daripada kita, ya. Karena di atas langit masih ada langit. Oleh karena itu, tetaplah kita harus punya guru, ya. Bante mau cerita tentang guru, jadi panjang nggak apa-apa dikit ya. Guru Bante dari satu guru saya dari Sri Lanka. Beliau sangat luar biasa ya, terutama meditasi. Bante sudah pernah cerita kepada Anda mungkin di awal bulan April. Guru Bante itu ketika dia lagi cuci bol, pikiran jahat itu berkembang. Ya, lagi cuci bol, tiba-tiba pikiran jahat itu muncul dan dengan sekian detik dia langsung cut, buang, nggak dikembangkan. Nah, itu dia berlatih di Rishikesh di India, sekitar 15 wasa ada di sana. Dan kebetulan waktu 2015, Bante ketemu beliau di Bodh Gaya. Setiap hari ketika ketemu, yang tadi kayak Bante bilang kan, setiap hari ketika ketemu kasih PR. Nih, hari ini kamu baca ini ya. Oke, sudah baca. Malamnya tanya, Bante, yang tadi saya nggak ngerti, ini apa artinya? Oke, besok dikasih PR lagi. Ya namanya kan kadang-kadang murid ya, anggot-anggotan. Lagi rajin ya, rajin. Lagi malas ya malas. Ya kadang-kadang Bante nggak baca. Ketika Bante nggak baca, malamnya kan ketemu beliau kan. Habis namaskara dia tanya, sudah baca belum tadi? Belum. Ya udah kalau belum baca pulang, nggak boleh ketemu, nggak boleh bicara, pulang. Kasihan deh lu ya. Jadi seperti itu. Kita punya guru yang tegas. Nah jadi selama wasa Bante train sama dia. Jadi harus begini, harus begitu, kita di train. Dan setelah sekian lama nggak ketemu, terakhir ketemunya waktu Desember ya, waktu Bante ke India sama Raymond, Desember ketemu beliau. Jadi kurang lebih 5 tahun kita nggak ketemu.
Ketemu beliau, begitu Bante Namaskara, dia cuma bilang ke saya, aduh, kamu terlalu sibuk di Indonesia ya. Apa ya, kualitasnya turun jauh katanya. Ya itu. Baru ketemu, baru Namaskara langsung dibilang, kamu ya kualitasnya turun jauh. Nah itu ya, jadi kadang-kadang malu juga ya. Makanya kita perlu guru yang seperti itu, sehingga guru yang seperti ini yang bisa mengkoreksi diri kita. Ya, kalau kita nggak pernah dikoreksi, bagaimana kita berhasil ya? Contohnya Anda sekolah nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada evaluasi. Bagaimana kita bisa sukses? Ya, sehingga guru adalah wajib kita punya. Oke. Nah, sekarang kita harus lanjutkan. Yang berikutnya adalah ketika Anda bermeditasi secara pemula, janganlah sombong, angkuh, dan membicarakan praktek Anda. Tadi saya lagi meditasi loh, ya kan, biasa kan? Saya lagi meditasi, terus saya lihat cahaya terang banget. Kamu dapat nggak cahayanya? Enggak, ya kasihan deh kamu, berarti kamu salah jalan. Nah gitu, kalau mau dapat cahaya duduk di bawah lampu, dapat cahaya lebih terang daripada dia tadi ya. Jadi janganlah bicara-bicara yang seperti ini. Oh, meditasi nih begini caranya nih, padahal baru belajar kemarin. Hari ini sudah ngajarin orang. Ya, jangan. Baru tadi belajar, lihat di YouTube, sudah mengajarin orang gimana caranya. Itu. Jadi ketika Anda mulai bermeditasi, please low profile, nggak usah. Saya sudah bisa ini, saya sudah bisa lihat hantu, saya sudah bisa lihat cahaya, saya sudah bisa dengar ini, saya sudah dengar itu. Nggak usah. Ketika kita latihan, please low profile, kecuali Anda ditanya sama guru Anda, barulah Anda bisa jawab. Selama guru Anda nggak pernah tanya sama Anda, nggak usah kasih tahu ke teman-teman atau sesama yogi, sesama meditator, nggak usah. Ya, jangan advertisement. Ketika kita sering seperti itu, menyebabkan apa? Kesombongan kita naik. Kesombongan kita naik ketika Anda meditasi, karena kesombongan Anda naik, Anda akan cari yang tadi. Cahaya lagi, Anda akan cari suara lagi, Anda akan cari sensasi lagi, Anda akan cari penglihatan lagi, dan pada akhirnya error. Ya, itulah yang menyebabkan orang error ketika bermeditasi. Itu gara-gara terlalu kemana-mana, akhirnya ketika meditasi dia akan cari yang tadi, akhirnya salah jalan, yaitu. Oke, kita next sekarang ke postur tubuh. Nah, mungkin ini Bapak Ibu Bante akan kasih Anda lihat agak lama. Untuk posisi duduk, yang sebelah kanan Anda adalah posisi duduk di bangku ya. Coba diperhatikan sebentar di layar Anda. Posisi duduk di bangku adalah lurus seperti yang warna hijau. Jangan membungkuk seperti yang warna merah. Ketika Anda duduk di bangku, tangan Anda bisa dipangku seperti yang orang yang pakai baju hitam, atau juga ditekuk ya, seperti postur mudra meditasi. Oke, ini yang pertama ketika Anda duduk di bangku. Tentunya ini bisa di-apply di rumah Anda, di kantor, maupun di tempat-tempat yang umum yang Anda punya waktu untuk bermeditasi. Oke, kita lanjut. Ya, jadi yang tadi adalah Anda bisa meditasi melakukan yang tadi. Berikutnya, ketika Anda duduk bersila ya, seperti yang ada di wihara. Nah, itu ada beberapa postur juga. Ketika Anda duduk bersila, postur yang sebelah kanan itu adalah lotus sempurna. Yang sebelah kanan adalah lotus sempurna.
Tangan kanannya juga menggunakan mudra meditasi yang sebelah paling kanan ya, ya warna putih. Nah, ketika Anda menggunakan bantal, khususnya ini yang sistem Zen, atau kadang-kadang Anda yang suka duduknya pakai tambahan bantal, tambahan ganjalan bantal, nah itu Anda harus duduknya seperti yang warna hijau. Ya, jangan ya seperti warna merah. Nah, posisi kaki juga bisa bermacam-macam ya. Kita next slide. Nah, ini adalah beberapa posisi kaki bagi yang duduk bersila. Misalnya full lotus, atau orang bilang wajra sempurna. Terus setengah lotus, setengah teratai, dan gaya Burma. Nah, itu ada perbedaan, di mana full lotus, kedua telapak kaki ada di atas. Setengah lotus, kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Gaya Burma atau Myanmar, kaki kiri di dalam, kaki kanan di luar. Dan gaya ketika Anda duduk dengan bantalan yang agak tinggi, dan ketika Anda duduk di kursi. Oke, kita next. Oke, sekarang postur tubuh yang kita perlu adalah 7 titik yang Anda harus ingat. Kaki kita bisa lipat, kita bisa menggunakan 3 postur. Tangan Anda bisa Anda gunakan mudra meditasi atau di pangku. Punggung tegak, mata tutup, mata bisa dibuka sedikit ketika Anda ngantuk. Rahang tidak tertutup rapat. Lidah menyentuh langit-langit di belakang gigi ya, di belakang gigi. Leher tegak lurus ke depan. Oke. Ya, jadi postur tubuh yang kita perlu tahu adalah 7 ya Bapak Ibu. 7. Kaki, terus tangan Anda, punggung, kemudian leher, lidah. Lidahnya di atas langit-langit ya. Jadi lidahnya menyentuh langit-langit ya, susah dilihat kalau di video. Menyentuh langit-langit. Kemudian rahang. Rahang kita santai. Tidak terbuka, tidak tertutup rapat, kayak ngegigit gitu, tidak ya. Jadi rahang kita santai. Nah, terus mata kita boleh tutup, boleh memandang ke depan secara kecil. Buka mata kita setengah, boleh juga ya, agar Anda tidak ngantuk. Nah, jadi ini adalah postur yang kalau Anda mau latihan di rumah, Anda boleh pakai postur yang umum seperti ini. Ya, selanjutnya timbul masalah-masalah yang biasa yang dihadapi oleh meditator. Misalnya kegelisahan dan keraguan, rasa ngantuk, lamban, lemah, ketidaknyamanan fisik, suara berisik, penampakan dan sensasi, dan putus asa. Nah, kegelisahan dan keraguan. Kadang-kadang ketika kita sudah duduk, kita gelisah ya. Mikirnya gak karuan. Terus, aduh, udah capek. Kadang-kadang kita ragu, ini sudah benar gak ya? Objek saya ini sudah benar apa belum? Kira-kira sudah benar apa belum objek saya misalnya. Yang berikutnya yang paling banyak adalah rasa ngantuk. Ya, terutama jam-jam seperti ini, ketika Bante bilang, ayo meditasi, itu udah mau tidur ya. Ya, biasa rasa ngantuk, lamban atau lemah, kayak nggak ada semangat gitu. Aduh, ya, ngantuk, ya meditasi ngantuk. Tapi kalau main game cepat. Ya. Terus ketidaknyamanan fisik. Misalnya yang Anda sering rasakan adalah kram, ya kan, pegel, panas, kedinginan. Nah, ini ketidaknyamanan fisik Anda. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi ketidaknyamanan fisik, sebelum kita bermeditasi, kita bisa menggunakan
baju yang sesuai. Misalnya ketika Anda tahu Anda mau pergi meditasi, jangan pakai jeans. Karena ketika Anda pakai jeans, susah untuk duduk bersila misalnya. Ya kan, kalau Anda pakai jeans. Nah, jadi itu menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Ketika Anda mau bermeditasi, Anda pakai baju yang ketat. Itu juga susah ya. Nah, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan fisik selama kita bermeditasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah suara yang berisik ya. Bagi Anda pemula, Anda pasti akan sangat terganggu ketika suara berisik. Oleh karena itu tadi Bante bilang kepada Anda, pilihlah tempat yang sesuai. Misalnya Anda di kantor, teman-teman Anda lagi istirahat, ya Anda boleh duduk di meja Anda sebentar, ya kan, 5 menit, memperhatikan nafas. Atau kalau misalnya nggak nafas, mau pakai metode lain boleh, misalnya Nianfo seperti Amitofo, Buddho, semoga saya berbahagia. Nah, ini bebas ya. Jadi ketika ada suara berisik bagaimana Bante? Acuhin, dibiarkan ya, dibiarkan. Ketika ada suara berisik dibiarkan ya. Jangan ketika ada suara berisik dongkol dalam hati. Lu nggak tahu gua meditasi, lu nggak tahu saya lagi cari tenang. Nah, kalau dongkol-dongkol begitu jadi susah ya. Jadi meditasi itu bukan untuk kita marah-marah. Oke, kita next yang berikutnya. Kadang-kadang ada penampakan dan sensasi. Ya, penampakan. Ya kayak tadi Bante bilang, lagi tutup mata sudah mulai tenang, kadang-kadang mulai muncul cahaya. Nah, cahayanya kecil, lama-lama besar, terus takut. Ya kan? Nah, kadang-kadang bukan juga penampakan, kadang-kadang timbul suara. Ya, ada seperti suara. Yang lain sensasi panas, sensasi dingin, itu juga muncul kadang-kadang ya. Ada umat Bante, dia selalu merasa panas ketika dia bermeditasi. Nah, itu panas dan dingin kadang-kadang tergantung dari kita punya blok energi ya, blok energi. Sehingga kenapa meditasi itu harus tegak ya, harus tegak. Jadi jangan sampai kita bungkuk sehingga terjadi blok energi dari badan kita. Nah, yang berikutnya adalah terakhir putus asa, ya kan? Karena Anda sudah rasa capek, bosan, nggak dapat apa-apa, kemudian Anda rasa, udahlah, selesai aja lah, udah, nggak mau lagi, ya kan? Nggak mau lagi, ya, kayak teman Bante tuh ya, nggak mau lagi dia, kecuali dipaksa sama Bante baru datang. Ya, jadi seperti itu. Jadi putus asa kalau bermeditasi. Padahal baru coba 1 kali ya, baru coba 1 kali. Makanya meditasi dalam agama Buddha itu paling susah. Nggak boleh berharap, tetapi juga nggak boleh putus asa. Gimana coba? Ya kan? Susah nggak? Susah ya. Nggak boleh ada harapan. Iya kan? Nggak boleh advertising. Oh, mesti ada. Saya tadi dapat dengar suara loh. Saya tadi dapat lihat cahaya dan seterusnya. Kita nggak boleh advertising, nggak boleh ngiklan. Terus nggak boleh juga putus asa. Susah nggak kira-kira? Ya, nah itulah. Makanya itu adalah rintangan ya, rintangan-rintangan kita yang kita harus lewati. Ya. Berikutnya, saat Anda akan melakukan meditasi setiap hari yang tadi Bante bilang ya, pastikan ingat kembali posisi 7 yang tadi. Ya, terus bangkitkan motivasi atau niat Anda melakukan meditasi ini untuk apa. Yang ketiga, lakukan meditasi. Yang keempat, pelimpahan jasa. Jadi ketika Anda mau lakukan sendiri di rumah, Anda ingat 4 yang tadi ya, 4 yang tadi. Yang pertama yang Anda harus ingat adalah apa? Posisi ya, posisi duduk dulu Anda atur. Yang kedua, apa yang harus ingat? Niat ya, motivasi. Saya melakukan meditasi ini untuk apa?
Ya kan? Kita melakukan meditasi apakah untuk marah-marah anak saya, marah-marah suami saya kalau dia berisik, dia buka tape. Tapi kan kita bermeditasi untuk apa? Untuk mengamati kita punya pikiran sendiri. Ya, yang ketiga, kita lakukan meditasi ya. Masuk ke sesi yang tadi Bante bilang, Anda niatnya 5 menit ya 5 menit, 10 menit ya 10 menit, 1 jam ya sadu Bantenya ya. Nah, berikutnya setelah ketiga selesai, yang keempat adalah pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa di sini Anda boleh baca patidana. Kalau Anda yang sudah hafal doa dedikasi Anda boleh. Yang paling singkat apa? Idangwo nyatinang hotu sukita hontunya tayo. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia 3 kali. Dan selesailah sesi meditasi Anda. Ya. Jadi ini adalah pengantar sesi meditasi yang Bante harapkan. Ya kan, kalau mau tambah pintar berarti harus jadikan PR. Ya, kan dasa parami itu harus kita lakukan, bukan kita teoriin doang kan. Nah, jadi kalau Anda sudah rasa mengerti, ya Bante tambahkan PR Anda, ya kan. Jadi PR Anda selama PSBB jadi 3. Masih ingat? Jadi 4 ya, jadi 4. Yang pertama, setiap Anda bangun pagi sebelum melakukan aktivitas apa yang harus lakukan? Meditasi. Yang kedua, pelimpahan jasa, baca parita sedikit. Selanjutnya, jalankan sila. Gak susah kan jalankan sila, Bante sudah jelasin kemarin. Terus, berdana. Sebelum kita ke kantor, taruh celengan dulu berdana, terus pergi. Ya, jadi PR-nya jadi 4 ya. Ini luar biasa ya, minta topik parami ini yang luar biasa ya, paraminya ya. Kalau dia nggak minta, ya minta kalau nggak salah Kosingkok ya. Kalau Kosingkok nggak suruh Bante baca jelasin parami ini, Bante PR-nya juga cuma 2 ya, karena Kosingkoknya minta jadi 4 sekarang ya. Nggak boleh komplain ya sama beliau. Justru kita harus berbahagia karena kita dapat kesempatan praktek lebih banyak ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk pada sesi meditasi ya.